Kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini merupakan awal pembukaan pengajian rutin kita di Masjid Darussalam Tegalan. Di mana pada masa-masa yang lalu berapa bulan tuh Ji? Sudah berapa bulan? 3 bulan ya. 3 bulan kita sudah vakum, berhenti ya. Berhenti belum di tempatnya. Jadi kita belum waktunya berhenti sudah berhenti, keburu-buru karena menghadapi COVID-19, penyakit. Ya, ini merupakan penyakit, merupakan fitnah, cobaan buat umat Islam, cobaan buat kita semuanya. Ini merupakan satu hikmah, rahmah, kebaikan yang Allah berikan kepada kita untuk menguji daripada keimanan kita masing-masing. Sejauh mana kita bisa menghadapi itu permasalahan. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala ingin menguji kepada manusia, kita nggak usah terlalu bermuluk-muluk minta tsunami karena ngadepin musuh-musuh Islam. Nggak usah bermuluk-muluk minta gempa bumi. Nggak usah bermuluk-muluk minta disambar petir. Nggak usah bermuluk-muluk macem-macem gitu ya. Cuma dengan corona saja yang kagak ada yang tahu seperti apa itu corona ya. Penyakit yang nggak diketahui. Ini penyakit sebetulnya kecil Pak dan enteng, sepele. Kenapa saya katakan sepele dan enteng? Karena dikatakan hampir rata-rata nggak ada yang mati karena corona kecuali beberapa orang saja, itu pun kebetulan. Kebanyakan kalau mati corona itu efek sampingnya itu yang disebabkan. Jadi dia mungkin kena paru-paru, dia punya ginjal, dia perokok berat, dia mungkin penyakit gula, dia penyakit apa. Kebetulan penyakit yang parah itu kemudian kena corona, gitu Pak. Mati, labelnya corona, ya. Masuk rumah sakit, penyakit jantung, ya. Kesambar di situ ada orang pasien yang sama-sama kena corona, dia kagak kena, tapi gara-gara tetangganya kena corona, katanya juga positif juga. Nah, akhirnya mati corona juga. Nah, ya, mati kecelakaan. Tadinya begitu, tapi kemungkinan juga mungkin karena efek-efek yang lain kena ya ketularan corona tersebut, mati corona lagi gitu ya. Jadi sebetulnya kalau dihitung-hitung corona itu secara utuh gitu ya hampir tidak ada. Gara-gara corona mati kelepek-kelepek gitu nggak ada. Sekarang jangan jauh-jauh. Bapak-bapak boleh buktikan. Ya, cuma kita ini memang karena kita ini media massa Pak. Ini elektronik, media massa ataupun cetak dan sebagainya, itu bukan di tangan umat Islam Pak, nggak bisa amanat. Kebanyakan bohongnya daripada benernya. Coba saya mau contoh aja. Waktu awal-awal corona, termasuk masjid ini sampai keburu tutup. Kenapa itu? Karena lihat di media massa, Pak Camat, Pak Lurah, Pak RT, Satpol PP sampai semuanya itu kewalahan. Kenapa? Lihat di televisi orang jalan kaki kelepek jatuh. Betul nggak betul? Lihat di perjalanan di motor-motor lagi ngemotor ngelemprak. Ada orang di depan kantor ngelemprak. Ya itu mati apa kagak mati kagak tahu. Datang ambulan dengan penampilan pakai pakaian astronot pakaian apa namanya? Ya. Kan begitu kan? Itu Masya Allah seremnya luar biasa Pak. Sampai tukang gojek aja tidur di tengah jalan, di pinggiran jalan itu Pak. Ya, itu datang ambulan, datang polisi segala macam diamankan, takut ini mati di motornya dia itu. Tahu-tahu begitu sudah datang udah rame-rame, tahu-tahu motornya jalan lagi. Dibilang katanya lagi ketiduran Pak. Kan viral dulu. Ya. Nah kalau kita lihat sekarang ini corona itu kan katanya masih ada kan? Betul? Pertanyaannya, ayo kira-kira sebulan ini pernah ngeliat nggak di televisi ada orang mati kelepek gitu? Pernah lihat nggak sekarang ini orang jatuh gitu di pasar? Pernah dengar nggak kita orang sekarang ini ada di semana kayak prok gitu? Pernah dengar nggak? Pernah lihat nggak? Kok nggak pernah? Dulu kok iya, sekarang enggak? Emang
Actionnya beda apa bagaimana? Ya. Emang caranya beda atau bagaimana? Yang sekarang cuma info-info saja. Ya masih ada peningkatan, masih ada penurunan, ya masih ada kesembuhan, yang mati sekian, yang mati. Mana orangnya? Mana itu semua? Mana penampakannya? Kok nggak sama dengan yang dulu ya? Nah itulah ya. Jadi akhirnya ya begitu Pak. Memang ini kalau dibilang ada, memang ada. Kalau dibilang nggak ada, kayak nggak ada Pak. Jadi nggak jelas. Tetapi kita ini karena ditakut-takutin yang luar biasa Pak. Takut Pak. Saking ketakutannya kadang-kadang sampai kelewatan. Coba contoh kecil. Pertama kasus daripada corona, itu orang itu disemprot pakai apa itu? Disinfektan apa ya? Orang disemprot, serut, masuk masjid serut, masuk mana? Mobil disemprot, orang disemprot, semua semprot. Begitu di ELC ada seorang dokter, ya, yang mengatakan, oh tidak boleh, itu tidak direkomendasikan. Nggak ada orang disemprot disinfektan itu, nggak ada Pak. Itu berbahaya, itu bisa memiliki penyakit. Yang disemprot itu benda-benda, bukan orang. Loh, kita kan enggak Pak, masuk masjid disembur, bukan disemprot, sembur, gitu. Ya, mau masuk kantor, gitu. Actionnya itu berlebihan gitu loh, ya, berlebihan. Ya, apa-apa sedemikian rupa. Akhirnya apa yang terjadi? Lah itulah. Jadi akhirnya ditakut-takuti karena kita ketakutan, berlebih-lebihan ketakutan. Ya seperti ini, nggak jelas apa-apanya gitu. Nggak cukup seperti itu. Saya contoh lagi. Coba tanyakan kepada dokter-dokter, ya. Ya mungkin dokter paru-paru, apa dokter dalam, apa dokter apa saya nggak tahu lah. Pokoknya dokter aja. Coba tanyakan, dok, orang yang pakai masker kemana-mana bagus apa jelek? Semua mengatakan jelek. Anda sadar nggak sih? Anda kalau pakai masker, itu napas Anda antara yang disedot sama yang dikeluarin itu beda. Saat yang dikeluarkan harus keluar Pak, bukan diembet di situ. Kalau disumbat di situ terus menerus Pak, itu berbahaya buat kesehatan Anda. Bisa-bisa pusing, bisa-bisa jatuh, bisa-bisa sakit. Gara-gara pernapasan Anda itu tidak steril, pernapasan Anda tidak bagus. Tapi Beb katanya suruh pakai masker, dengerin dulu, belum selesai ngomong, ya. Oh yang nanya saya. Jadi yang namanya masker itu sebetulnya ya itu dipakai sesuai dengan prosedur.